Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 206190056. Di sini saya akan menyampaikan poin A, yaitu mengenai penyusunan dokumen evaluasi diri sekolah. Nah, di dalam menyusun laporan evaluasi diri sekolah ini terdiri dari instrumen 8 standar nasional pendidikan. Nah, 8 standar ini apa saja? Yang pertama yaitu standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar lulusan, standar pembiayaan, standar penilaian, kemudian yang terakhir standar tenaga pendidik maupun kependidikan. Nah, setiap standar itu terdiri dari beberapa aspek. Setiap aspek terdiri dari 4 tingkatan pencapaian. Yang pertama, apakah dikategorikan kurang, atau yang kedua itu sedang, yang ketiga itu baik, atau yang keempat itu sangat baik. Jadi di sini tingkatan ini sebagai ukuran pencapaian di mana masing-masing standar ini apakah masuk dalam kategori kurang, sedang, baik maupun yang sangat baik. Nah, pada bagian akhir setiap standar itu ada hasil rekapitulasi. Nah, di sini berguna untuk memastikan hasil penilaian pencapaian yang diperoleh oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, jadi misalkan di dalam standar sarana prasarana, contohnya di SMP negeri atau di tingkat SMP begitu. Nah, di tingkat SMP harusnya standar nasional standar sarana prasarananya itu seperti apa? Nah, kalau misalkan sekolah itu memiliki standar sarana prasarana yang mencukupi, nah dapat dikategorikan yang baik ataupun sangat baik begitu. Nah, kemudian setelah mengetahui penilaian itu tadi, sekolah dapat mengetahui hasil kinerjanya mereka itu. Nah, sehingga akan dapat mengetahui evaluasi yang harus dilakukan itu apa, tindak lanjut yang harus dilakukan itu seperti apa. Nah, di akhir juga akan dilampirkan bukti fisik yang mendukung dari masing-masing standar. Jadi yang mendukung penilaian tadi. Nah, contohnya buktinya apa? Contohnya ketika rapat wali murid atau rapat komite. Nah, itu dapat dijadikan sebagai bukti. Nah, kemudian di dalam kurikulum atau aspek kurikulum itu dapat melambangkan RPP atau rencana pembelajaran oleh guru. Nah, dokumen-dokumen ini tentunya sangat penting dalam mendukung penilaian dari masing-masing aspek. Nah, setelah itu anggota TPS atau tim penilai atau tim penyusun evaluasi diri sekolah ini akan mencermati sekolah ini masuk dalam kategori yang mana. Apakah masuk dalam kategori yang pertama, kurang, kemudian sedang, atau baik maupun sangat baik. Nah, dari sini sekolah akan mengetahui bagaimana kinerjanya hingga saat ini, apakah yang perlu dibenahi begitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alvina, NIM 206190057 dari kelas MPIB. Di sini saya akan mempresentasikan poin kedua, yaitu kendala dan tantangan dalam penerapan program evaluasi diri sekolah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan evaluasi diri sekolah ada 5 aspek, yaitu aspek konsep, aspek instrumen, aspek infrastruktur, aspek administrasi, dan juga aspek sumber daya manusia. Kendala dalam aspek konsep, di dalam artikel diungkapkan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara beberapa lembaga pendidikan mengenai konsep evaluasi diri sekolah. Kemudian sebenarnya tujuan utama dari EDS yaitu
supaya lembaga pendidikan mengetahui mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari mereka, serta mengidentifikasi bidang yang membutuhkan perbaikan. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa sekolah cenderung membuat nilai EDS semaksimal mungkin supaya penilaian sekolah tidak buruk. Kemudian mengenai aspek instrumen, yaitu masih terlalu banyak instrumen EDS sehingga menimbulkan kejenuhan dalam pengisiannya. Kemudian terdapat beberapa kali mengalami perubahan format. Selain itu, kendala yang dihadapi yaitu aspek infrastruktur. Apa saja di dalam aspek infrastruktur, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang masih memakan waktu lama dalam memasukkan data, kemudian struktur database yang belum memudahkan untuk bisa diolah sehingga beberapa data tidak bisa terekam dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu tidak sepenuhnya dapat menjalankan perangkat lunak terutama Word. Selanjutnya yaitu aspek SDM, yaitu tim pengembangan sekolah yang lemah dalam pemahaman pelayanan minimal, kemudian pengawasan yang belum cukup kuat untuk menggerakkan sekolah melakukan EDS, kemudian guru yang kurang baik dalam mencerna pertanyaan instrumen EDS, dan kemudian yang terakhir yaitu kemampuan dalam menggunakan IT belum memenuhi standar dan hanya sebagian kecil saja yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan IT. Kemudian yang terakhir yaitu aspek administrasi, yaitu apa saja kendalanya, panduan EDS yang belum lengkap, EDS yang dianggap menjadi beban sekolah, pelaksanaan sampai pelaporan EDS yang dikerjakan oleh seorang guru, dan hasil EDS tidak dimanfaatkan oleh sebaik mungkin dari pihak lembaga pendidikan dalam menyusun rencana kerja sekolah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan hasil dokumen evaluasi diri sekolah di SMA Negeri 9 Sijunjung, terdapat kendala yaitu keterbatasan sumber informasi, tenaga pengelola, data yang kurang, buku pedoman yang terbatas, serta fasilitas yang belum lengkap. Kemudian alternatif dalam mengatasi kendala tersebut yaitu berupa tindakan yang diambil oleh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu sekolah hendaknya membuat perencanaan yang matang dalam melakukan sosiali EDS sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan sekolah yang lain. Kemudian yang kedua yaitu sekolah menumbuhkan rasa kepedulian serta tanggung jawab bahwa evaluasi diri sekolah merupakan kebutuhan semua warga sekolah. Kemudian tindakan lain dalam lingkup internal sekolah yaitu melibatkan pengurus komite dalam pengembangan sekolah. Keberadaan pengurus komite ini dalam tim pengembangan sekolah sangat membantu dalam kelancaran pencarian data sehingga terkumpul data yang lengkap serta akurat. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan bimbingan pada anggota tim pengembangan sekolah terkhusus mengenai kemampuan mengoperasionalkan komputer. Hal ini dapat mengatasi banyaknya keterlambatan penyelesaian laporan akhir evaluasi diri sekolah yang diakibatkan minimnya kemampuan tim pengembangan sekolah dalam mengoperasionalkan komputer sehingga menghambat proses pengisian instrumen EDS. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Gandhi. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang tindakan terkait pihak eksternal. Yang utama dilakukan adalah yang pertama membuat kunjungan pengawas ke sekolah untuk mengawasi proses berjalannya program EDS. Yang kedua, peningkatan kompetensi pengawas sekolah. Yang ketiga, peran serta atau dukungan dari pihak dinas pendidikan daerah, yaitu dengan memberi sosialisasi lebih intensif kepada sekolah, bersifat terbuka dan membantu saat sekolah mengalami kesulitan dalam proses EDS, serta lebih meningkatkan komunikasi dengan sekolah agar tidak terjadi salah persepsi. Yang
terakhir yaitu poin C, dampak penerapan program evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri digunakan untuk mengetahui, memahami, dan menyadari dengan baik profil suatu lembaga, termasuk mutu dan kondisi lembaga saat ini, untuk digunakan sebagai landasan bagi lembaga menentukan kondisi masa depan yang diinginkan atau dicita-citakan. Indikator meningkatnya mutu pendidikan tersebut adalah pendidik semakin giat dalam proses pembelajaran, kedisiplinan menjadi lebih baik, pendidik semakin matang dalam hal persiapan pembelajaran, kinerja pendidik lebih baik dari sebelumnya. Meningkatkan mutu peserta didik dilihat dari kedisiplinan, semangat belajar, dan nilai hasil belajar siswa. Adanya evaluasi diri sekolah menjadi salah satu cara terbaik dan problem solving untuk melihat kekurangan yang harus dibenahi oleh sekolah. Terima kasih.